Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel kita Mimpi Terang yang selalu membahas hal-hal positif dan memberikan inspirasi. Hari ini kita akan membahas 4 kebiasaan yang menimbulkan dampak negatif bercanda berlebihan. Bercanda adalah bagian dari kehidupan sosial, namun terlalu banyak bercanda bisa memberikan dampak negatif. Terkadang, apa yang dianggap sebagai lelucon oleh satu orang bisa menjadi beban atau bahkan menyakiti perasaan orang lain. Mari kita belajar untuk mengakui batas dan memahami sensitivitas teman-teman kita. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir video. Yang pertama, penampilan fisik. Misalnya, seseorang mungkin sering bercanda tentang penampilan fisik teman mereka, mungkin tanpa menyadari bahwa hal itu membuat teman tersebut merasa tidak nyaman atau merasa terhina. Hal ini menunjukkan bagaimana batas dalam bercanda perlu diakui, karena apa yang dianggap lucu oleh satu orang belum tentu disukai oleh orang yang lain. Sebagai teman, kita memiliki kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan. Seringkali satu kata atau lelucon bisa memiliki dampak jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Mari kita menjadi lebih bijak dalam interaksi kita, mengakui sensitivitas teman-teman kita, dan memilih kata-kata yang memberikan dukungan, bukan menyakiti. Setiap tindakan kecil kita memiliki konsekuensi besar. Dalam bercanda, mari ingat bahwa kebaikan dan penghargaan terhadap teman-teman kita jauh lebih berharga daripada sebaris lelucon yang bisa menyakiti. Jadilah sumber kebahagiaan, bukan beban emosional. Keberagaman sensitivitas di antara teman-teman kita adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dengan memahami dan mengakui batas-batas tersebut, kita menciptakan lingkungan sosial yang lebih hangat dan mendukung. Mari bersama-sama menjadi teman yang membangun, menghormati, dan menginspirasi. Kedua, merespon dengan cangguh. Dalam situasi sehari-hari, perhatikan ketika seseorang merespon dengan cangguh atau kurang nyaman terhadap suatu lelucon atau komentar tertentu. Misalnya, di suatu pertemuan teman, ada seseorang yang sering bercanda tentang kebiasaan makan seorang teman yang mungkin dianggap aneh. Sebagai teman yang peka, kita bisa melihat bahwa teman tersebut mungkin merasa tidak nyaman dan mulai merasa tidak dihargai. Dalam hal ini, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan empati dan kepekaan dengan memberikan dukungan dan memastikan bahwa setiap orang merasa diterima tanpa harus merasa tertekan. Sebuah lelucon yang tampak sepele bagi kita bisa menjadi beban besar bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berusaha lebih peka terhadap perasaan teman-teman kita. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka alami, dan kebaikan sederhana bisa membuat perbedaan besar. Saat kita membuka diri untuk memahami pengalaman dan perasaan teman-teman kita, kita membangun kepercayaan dan kedekatan yang tak ternilai. Dalam setiap interaksi, mari kita jadi teman yang memberikan dukungan, bukan menciptakan ketidaknyamanan. Kehangatan dan empati membentuk fondasi hubungan yang kuat. Sebuah kata-kata bijak dari Dr. Maya Angelou mengingatkan kita, orang mungkin lupa apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka merasa. Jadilah sumber perasaan positif dan dukungan bagi teman-teman kita. Dengan memahami dan mengakui sensitivitas teman-teman kita, kita membangun lingkungan yang penuh kasih dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kebudayaan dan agama. Dalam konteks kebudayaan dan agama, kita perlu mengakui bahwa lelucon atau komentar tertentu mungkin melibatkan nilai-nilai yang sangat penting bagi teman kita, misalnya mengenai kepercayaan agama atau tradisional keluarga. Menghormati dan memahami perbedaan tersebut adalah kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis.
Keberagaman adalah kekayaan, dan itu mencakup perbedaan kebudayaan dan agama. Mari kita menjadi agen perdamaian dengan menghargai dan merayakan keunikan teman-teman kita. Dengan begitu, kita memperkaya kehidupan kita dan menciptakan hubungan yang kokoh. Seringkali kecerdasan emosional kita diuji ketika kita berhadapan dengan perbedaan kebudayaan dan agama. Namun, dalam setiap interaksi, mari kita memilih rasa ingin tahu daripada prasangka dan membuka diri untuk belajar satu sama lain. Itu adalah kunci langkah menuju pemahaman yang lebih mendalam. Jika kita mampu menghormati dan merayakan perbedaan kebudayaan dan agama, kita tidak hanya memperkuat hubungan persahabatan, tetapi juga membantu membangun jembatan antar komunitas. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan saling mendukung. Yang keempat, berpura-pura cuek. Pura-pura cuekin teman bisa menciptakan rasa tidak nyaman dan merusak hubungan. Penting untuk memahami bahwa setiap interaksi kita memiliki dampak. Sebagai teman, mari kita hindari tindakan pura-pura cuek dan lebih memilih untuk memberikan perhatian, mendengarkan, serta menunjukkan bahwa kita peduli. Pura-pura cuekin teman bisa memberikan pesan yang salah dan merusak kepercayaan. Sebagai teman, mari kita jadi pendengar yang baik, memberikan perhatian, dan menunjukkan bahwa kita peduli terhadap apa yang mereka alami. Kita mungkin tidak menyadari bahwa itu dapat menjadi beban emosional. Sebaliknya, mari kita tunjukkan kepedulian, karena sebuah tindakan kecil dapat memiliki dampak besar pada perasaan seseorang. Sebagai teman, kehadiran dan perhatian kita sangat berarti. Mari hindari pura-pura cuek, dan kita bisa menjadi sumber dukungan dan kehangatan bagi teman-teman kita. Bersama-sama, kita membangun hubungan yang kokoh dan penuh kasih. Dengan menjaga sikap terbuka, sensitif, dan peduli, kita dapat membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Mari jadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk memperkaya hubungan kita dengan teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Tetaplah positif dan menjadi teman yang baik. Salam positif dari kami, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetaplah menyebarkan kebaikan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.